Riya itu konsentrasinya mau dilihat manusia, Pak. Riya itu satu kata dengan apa? Ro'a, ru'yah, melihat. Jadi ingin dilihat orang. Ternyata tidak semua yang ingin dilihat orang itu hukumnya riya. Terkait dengan Allah. Ayo sekarang, siapa yang tidak marah ketika umpamanya jenengan menghadap kepada presiden, ya, tapi niatnya tidak ketemu sama presiden, ketemu sama pegawai atau kalau raja ya, kalau ini di sini ini raja, Pak. Raja pingin ketemu raja, tapi dia tidak pingin ketemu raja, pingin ketemu permaisurinya, pelayannya yang cantik-cantik, raja enggak. Nah, ketika menghadap kepada raja tapi konsentrasinya tidak kepada raja, maka menjadi siapa yang nggak cemburu begitu ya. Menurut ulama mengatakan bahwa niat itu bersamaan dengan awal pekerjaan atau takbir. Tapi Imamul Ghazali itu kalau ini diterapkan berat, Pak. Allah di hati niat gak pas Allah, jadi Allah terus ya. Allah, waduh, hati-hati ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hukmur riya. Ay hadza babu bayani hukmur riya. Bab ini menjelaskan hukumnya riya. Menurut pemahaman kita sudah jelas dari awal bahwa hukumnya riya itu adalah haram, dosa. Kalau terkait dengan ditanya hukum, kaitannya ya hukum taklifi itu. Jadi hukum itu kan dibagi dua. Yang pertama hukum taklifi, yang kedua hukum wadda'i. Ya. Jadi hukum taklifi itu ya hukum yang memang dibebankan kepada kita. Kita terbebani. Dan itu ada 5. Ada yang 5, ada yang 7. Imam Hanafi itu 7. 5, Pak. Apa itu hukum? Jadi kalau umpamanya ditanya, gimana hukumnya ini? Berarti jenengan jawabnya 5 ini, Pak. Jangan, tidak usah bingung. Jadi kalau umpamanya ditanya hukum, jawabnya 5. Kalau enggak wajib, terus sunnah, haram, makruh, mubah. Jadi kalau ditanya orang, hukumnya apa ini? Tinggal A, B, C, D, E. Tingkatan SMA ini, saudara. Jadi kan A, B, C, D, E. Tinggal milih dah. Tapi enggak ngawur, Pak. Nanti kalau jenengan ketika salah memilih hukum, apa A, apa B, apa C, apa D, apa E, itu nanti konsekuensinya besar. Umpama sholat itu tidak wajib, umpama. Oh, itu konsekuensinya nanti neraka, sudah, Pak. Sholat itu apa? Sunnah aja, umpama. Karena dalilnya as-sholatu lidzikri. Sholat itu untuk mengingatku, untuk zikir aja. Jadi kalau zikir ingat saja udah selesai. Wah, ini bisa konsekuensinya nanti bisa neraka, sudah. Gitu ya. Yang kedua hukum wad'i. Hukum wad'i itu hukum yang muncul karena ada sebab, syarat atau mani. Contoh begini ya. Bagaimana hukumnya melihat bulan tanggal 1 Ramadan? Ramadannya wajib. Tapi melihat bulan ini kan menjadi sebab bahwa terjadinya Ramadan. Maka ini menjadi wajib melihat bulan, Pak. Didelok bulan itu. Kalau dulu Rasulullah dengan mata langsung, mata telanjang. Kalau kita sekarang
Ya teropong gitu kan. Teropong. Wudu, hukumnya apa Pak? Wudu Pak? Wajib. Loh, lek salah jenengan mengke. Ayo. Ayo, wudu hukumnya apa Pak? Nah inilah hukum wadai. Jenengan kalau wudu masuk mau sholat Pak, wajib. Tapi kalau jenengan umpamanya mau baca Quran wudu, maka berarti kan? Umpamanya mau dawamul wudu. Dawamul wudu itu apa? Melanggengkan wudu jadi ngentut wudu, ngentut wudu, ngentut wudu. Nah, itu kan sunnah. Kalau konsekuensi, kalau umpamanya dihukumi wajib bahaya, Pak. Berarti jenengan setiap ngentut wajib wudu. Wah, ngono, Pak. Wah, ini repot. Jadi konsekuensi apa beban wajib itu besar, Pak. Jadi tidak gampang para ulama itu ini wajib, ini haram, dikit-dikit wajib, haram, apalagi bid'ah masuk neraka. Wah, itu tidak gampang seperti itu dalam Islam. Tidak gampang. Jadi semuanya dikaji, Pak, dikaji. Ya. Contoh lagi. Hukum haid itu bisa perempuan tidak sholat, padahal sholat itu wajib. Maka hukum haid itu menjadi manik penghalang seorang perempuan melakukan sholat. Jadi mengikuti dia, Pak, mengikuti. Kalau taklifi jelas, hukum wajib apa? Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Dan memang tiga ini, Pak. Ada kewajiban, ada larangan, ada pilihan. Kewajiban itu ada di apa? Terkumpul pada hukum wajib dan sunnah. Ya, perintah ini, Pak, perintah. Ya. Makanya pakai siwak itu sunnah. Tapi laula an asyqa ala ummati, kalau umpamanya tidak memberatkan umatku, maka saya wajibkan siwak ini. Tapi sunnah dia. Sunnah, gitu kan. Jadi apa kewajiban itu ada di dua, yaitu wajib sama sunnah. Keharaman itu ada di dua juga, Pak. Larangan itu ada di dua, larangan. Apa itu? Haram dan makruh. Kalau makruh contohnya apa aja, Pak? Rokok. Peti sih ngomong rokok udah. Ya. Makruh. Tapi di Indonesia sudah berbeda pendapat, ada yang mengharamkan. Jangan milih yang mana? Makruh aja ya. Makruh aja. Wah, berarti hukum itu bisa pilihan, Pak. Ya. Gitu ya. Terus ibahah. Ibahah itu pilihan. Makan dan minum. Makan boleh makan, boleh enggak. Gitu ya. Tidur, jenengan mau tidur, mau enggak tidur boleh. Mamanya mau nonton apa? Bola semalaman enggak tidur, dosa? Dosa kalau jenengan tidak sholat subuh nanti. Gitu. Nah iya, mubah boleh, Pak. Tapi ingat jenengan kemubahannya itu diikuti oleh suatu yang wajib. Nah, ini yang bahaya. Yang bahaya. Lah ria itu kita sepakat mulai dari minggu keberapa itu. Ria itu hukumnya haram. Apa ria itu? Ria itu konsentrasinya mau dilihat manusia, Pak. Ria itu satu kata dengan apa? Ro'a, ru'yah, melihat. Jadi ingin dilihat orang. Ternyata tidak semua yang ingin dilihat orang itu hukumnya ria. Nah, tapi jenengan harus ada dalilnya ketika tidak mengatakan bahwa ini tidak ria. I'lam anna riya imma ayyakuna bil ibadah au bi ghairil ibadah. Jadi ketahuilah bahwa sesungguhnya ria itu ada kalanya masuk pada ibadah, ada kalanya masuk pada tidak ibadah atau di luar ibadah.
kita sepakat ya, kalau masuk pada ibadah hukumnya dosa. Hukumnya syirik. Jelas ya? Ibadah. Tapi ghairil ibadah, selain ibadah bagaimana? Jenengan umpamanya saya ingin begini karena saya khawatir nanti manusia kalau begini, atau kalau umpamanya enggak, contoh begini. Pakai parfum. Saya kalau enggak pakai parfum, nanti bau di sekitar saya ini akan mengganggu orang yang ada di sekitar saya, ini akan terganggu dengan kondisi saya. Maka saya pakai parfum, dan pakai parfum itu sunnah kan? Sunnah. Apalagi Pak, yang umpamanya pilihan. Contoh, pakai baju ke masjid yang bagus, jenengan tapi tidak ada niatan riya, maka tidak jadi riya. Karena apa? Karena ada dalilnya. Ada dalilnya dalam Al-Quran. Apa dalilnya? Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Jadi berhiaslah, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Jadi berhiaslah ketika kamu mau masuk masjid. Berhias itu ya pakai sorban, Pak. Pakaian. Jangan terus kalau umpamanya ada orang, pakai sorban, pakai imamah, pakai macam-macam, ini riya ini. Ternyata dia pakai dalil ini, Pak. Sunnah malah, Pak. Sunnah jadinya. Jadi enggak semua apa yang saya ini ya umpamanya kalau saya pakai baju putih. Setiap hari pakai baju putih aja, Pak. Kalau ini ada dua, Pak. Kalau niatnya supaya kelihatan saya itu paling sunnah, dosa, Pak. Tapi kalau saya mencintai sunnah, maka pahala. Baju yang terbaik itu warna putih, Pak. Khairus thawab. Jadi terbaik putih. Dan besok jenengan masuk ke dalam kubur putih. Jadi ini ada sunnah Rasulullah. Albisu min siyabikum albayadah fa innaha min khairi siyabikum. Pakailah baju kalian, atau albisu, pakailah kalian min siyabikum, dari baju-baju kalian, albayadah, yang putih. Karena sebaik-baik baju itu adalah yang putih. Wah. Jadi mulai besok umpamanya dengan saya putih semua. Yang berwarna saya buang. Enggak buang, Pak, maksudnya disedekahkan. Saya sedekahkan. Putih aja. Lihat kondangan putih. Lihat ngantar jenazah putih. Apa lagi ya? Dengan kawin putih, mau ke masjid putih, ke pasar putih, ke pantai hitam putih. Orang yang begini ini, Pak, nanti orang bayar iki klambine putih apa gak duwe salinan. Wah, ndak punya salinan gitu. Ndak, memang jadi jenengan monggo, Pak, sunnah itu banyak. Mau pakai baju putih itu sunnah, Pak. Jenengan kalau umpamanya enggak pakai jubah, pakai baju putih, itu sunnah. Jubah juga sunnah. Itu ya. Jadi itu. Fa'ammal mura'atu bima laysa fil ibadah faqad takunu mubahah. Jadi kalau umpamanya riya, pingin pamer tapi tidak dalam ibadah, maka hukumnya dilihat pada hatinya. Bisa jadi haram, bisa jadi sunnah,
bisa jadi mubah. Jadi di luar konteks ibadah, di luar konteks ibadah, maka hukumnya maka menjadi kondisional hatinya. Innamal a'malu binniyat. Jadi tergantung pada niat. Jangan pakai surban mau ngapain? Ben gaya Ustaz. Oh. Sepeda Ustaz. Biar gaya. Saya pakai baju songkok putih biar nanti kalau dipanggil itu sama orang yang nggak ngerti, Pak Haji, dari mana Pak Haji? Songkok putih. Itu niatnya udah beda, Pak. Tapi kalau jenengan pakai songkok putih itu kalau tidak ada surban, imam gitu ya, itu mewakili surban. Jadi ada salah satu pendapat kiai itu mengatakan bahwa songkok putih itu pengganti dari surban. Makanya kiai-kiai pakai songkok putih. Kalau jenengan mau songkok putih, mau hijau, mau hitam. Jadi memang enak Pak jadi orang awam. Enggak, sungguh. Tapi kan Pak, jenengan mau pakai apa-apa itu kan enggak ada dasarnya. Tapi kalau para kiai itu semuanya berdasar, Pak. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki itu berdasar semuanya, Pak. Saya pakai ini ada dalilnya. Saya pakai ini ada dalilnya. Gitu, ada dalilnya semua. Ada sanadnya, Pak. Ada sanadnya. Sampai Gus Bah itu ngajinya guyon itu ada sanadnya. Jadi guyon, ngaji guyon itu ada sanadnya, gitu. Saya tidak mau ngaji guyon. Saya mau ngaji serius. Ada sanadnya, Pak. Ada sanad. Sahabat itu, serius. Serius. Ada yang serius. Sahabat itu tipikalnya banyak, Pak. Ada seperti sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, serius ini. Utsman, serius. Sahabat Ali, serius. Tapi kalau jenengan kenal sama sahabat Nuaiman, enggak serius dia. Nah, jenengan yang umpamanya, saya enggak bisa serius, saya pakai Nuaiman, gitu. Jenengan umpamanya, saya serius ini, kalau ngaji itu saya maunya serius, ya sudah, serius. Kan ada kan, zikir saja, itu ada yang jahar, ada yang sir. Ada yang keras, ada yang pelan. Itu ada sanadnya enggak? Ada dari sahabat siapa? Antara Umar sama sahabat Abu Bakar. Kalau Umar itu, Pak, kalau zikir pelan itu ngantuk, apalagi subuh agak khusyuk umpamanya, Bro. Subhanallah. Itu terus, Pak. Sampai terbitnya matahari diem ya. Kalau pelan. Tapi kalau jangan subhanallah, itu jangan tidak akan ngantuk. Tipikalnya berarti sama dengan Umar. Tapi kalau sahabat Abu Bakar, walaupun umpamanya diem, beliau ya tetap khusyuk. Jangan yang tipe mana ini? Umar. Jadi kalau umpamanya zikir itu dikerasin. Iya, dikeras. Tapi jangan menyalahkan orang yang ini Pak. Jadi kita itu nanti kalau umpamanya semua tambah ilmu, maka akan menjadi. Makanya ilmu itu jangan hanya menjadi di pikiran. Ada ulama mengatakan begini. Di Yaman, Pak. Di Yaman itu kan tempatnya para wali terkenal ya kan? Di Yaman. Kenapa di Yaman itu banyak wali-wali? Dan bahkan menjadi wali-wali. Ya. Barokai. Itu karena begini. Beliau punya ilmu satu, itu diamalkan. Setiap punya ilmu diamalkan. Ilmu diamalkan. Kalau kita banyak ilmu, amalnya sedikit. Tahu Pak, kalau sholat itu yang paling bagus itu adalah sholat jamaah. Tapi jelek awake dhewe, Pak. Sholat dewe gak apa-apa. Ya memang gak apa-apa, Pak. Gak apa-apa. Tahu Pak, sholat subuh itu paling top sholatnya. Sholat jamaahnya. Tapi ya kesiangan. Gitu kan? Kesiangan. Itu jadi, itu Pak.
Jenengan umpamanya tahu sudah ilmunya. Oh ini Pak. Tahu ilmunya sabar kan? Ya. Udah ilmunya sabar tahu enggak? Kalau sabar itu innallaha ma'as sabirin. Kalau apa ada musibah sabar, begini sabar. Mari ngono ngadepin bojone atau anake sono wambeng, gak sabar. Nah, ini kan berarti ya memang menguji, Pak, menguji keilmuannya. Berat ini, Pak, menguji keilmuannya. Makanya jenengan kalau umpamanya sekarang sudah tahu ilmunya riya, Pak, ayo hati-hati sudah. Terkait dengan manusia semuanya janganlah. Enggak usah. Tapi nanti ada tingkatannya, Pak, riya itu. Terus waqad takunu wa amal ibadah kas shadaqah was salat was siyam wal ghazwi wal haji. Terkait dengan ibadah seperti sedekah, salat, puasa, perang, haji, fal murai fiha yubdilul ibadah. Kalau begini maka ibadahnya menjadi yubdil, batal. Kalau sudah tahu bahwa ini ibadah terus jenengan riya, maka hukumnya adalah batal wa ya'si wa ya'tam. Jenengan akan dihukumi bermaksiat dan berdosa dalam ibadah. Hati-hati dalam ibadah. Kenapa dalam ibadah? Kenapa dihukumi riya itu adalah haram? Bahkan Rasulullah mengatakan syirik asghar. Kenapa, Pak? Ada dua alasannya. Ada dua alasannya. Kenapa kok diharamkan riya itu? Ini kita harus tahu, Pak. Jadi jenengan kalau umpamanya pamer sama orang, itu apa alasannya kok diharamkan? Apa alasannya Rasulullah mengatakan bahwa itu syirik kecil? Ya enggak, kan menduakan Allah. Ada dua alasannya. Yang pertama, alasan pertama bahwa riya itu haram, dosa, itu ya ta'allaqu bil ibadah wa huwa at-talbis wal makr li'annahu khayyala ilaihim annahu makhlis. Yang pertama itu adalah begini, Pak. Sudah ibadah tapi dia itu talbis. Ibadah tapi dia rancu, Pak. Rancu. Apakah ini ibadah apa enggak? Karena ada riyaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini masih putaran yang pertama. Yang kedua, al-makr. Ada tipu daya, Pak. Makar. Ada tipu daya. Jenengan sholat tapi tidak menghadap Allah. Kan tipu daya. Sedekah tapi tidak karena. Jadi seolah-olah Anda itu alim, Anda ibadah tapi Anda tidak ibadah. Ini kan ada tipu daya. Makanya segala sesuatu yang tertipu daya itu haram hukumnya. Judi itu haram. Ada unsur apanya? Ada unsur tipu-tipuannya, Pak. Ya, pokoknya yang nipu-nipu itu hukumnya haram. Termasuk syirik riya ini kenapa kok diharamkan? Karena ada unsur tipu-tipuannya. Tipu-tipuan. Ya, kayak ahli ibadah tapi enggak ibadah. Jadi bayangannya udah. Coba jenengan haji. Haji itu ibadah. Ibadah, tapi karena pingin gelar haji, gelar haji, haji, tidak. Saya mau mendapatkan H ini di depan nama saya, maka itu menjadi tidak ibadah. Ya, jadi ada kerancuan dalam ibadah, ada tipu daya dalam ibadah, itu yang diharamkan. Wong jenengan mau melakukan tipu daya sama manusia aja nggak boleh, apalagi sama Allah. Yang kedua, Pak, kenapa alasannya riya itu tidak boleh? Ya ta'allaqu billah, karena ini terkait dengan Allah. Ayo sekarang, siapa yang tidak marah
Ketika umpamanya jenengan menghadap kepada presiden, ya, tapi niatnya tidak ketemu sama presiden, ketemu sama pegawai atau kalau raja ya, kalau ini di sini ini raja, Pak. Raja pingin ketemu raja, tapi dia tidak pingin ketemu raja, pingin ketemu permaisurinya, pelayannya yang cantik-cantik, raja enggak. Nah, ketika menghadap kepada raja, tapi konsentrasinya tidak kepada raja, maka menjadi siapa yang enggak cemburu, begitu ya? Siapa yang enggak mencemburu? Jadi Allah itu maha pencemburu. Kalau jenengan itu melakukan ibadah yang tidak karena Allah. Itu alasannya kenapa riya haram. Satu, ada tipu daya. Yang kedua, ini terkait dengan Allah. Ya ta'allaku billah. Haram hukumnya. Ya ta'ala. Jadi ya berkaitan dengan Allah karena siapapun. Nggak, sekarang begini ya. Umpamanya ada orang bertamu kepada jenengan, tapi tamu ini nggak konsen sama tuan rumahnya, tapi konsen sama istrinya yang punya rumah. Marah enggak? Marah. Sama dengan Allah begitu. Ada enggak umpama konsentrasi sama hartanya, mau mencuri, konsentrasi sama gambar-gambar rumahnya, padahal orangnya ada di depan. Iki tamunya, oh kan begitu. Ini tamu gimana sih? Mau bertamu ketemu saya apa mau lihat-lihat rumah? Ada istrinya, dipendelungi istrinya kok, ditelok. Loh, saya tuan rumahnya, istrinya yang dilihat. Marah enggak? Jenengan langsung usir, silahkan keluar. Silahkan. Sama dengan Allah. Ketika jenengan menghadap kepada Allah, tapi konsentrasinya tidak kepada Allah, tapi kepada orang enggak? Ayo, siapa yang enggak? Lah ini berbicara kayak kita manusiawi, gitu ya. Marah jelas. Makanya kalau sudah ibadah, sudah konsentrasikan ibadah. Ibadah. Ya, riya ini gampang loh, Pak. Tapi mudah-mudahan kita dijauhkan dari penyakit riya. Orang kalau sudah tidak riya, gampang loh. Mau ibadah, mau apa itu tidak pengaruh sama orang. Tidak pengaruh. Tapi orang yang suka riya, Pak, wih. Apalagi kalau sudah ada kumpulan. Wah, banyak orang. Sudah beda deh. Sudah berbeda. Sodakoh yang dilihat orang dengan sodakoh yang tidak dilihat orang. Itu rasionya berbeda. Jumlahnya berbeda. Kalau dilihat orang, malu kan Pak kalau cuma 1.000, 2.000. Berapa Pak? Apalagi ditulis. Nah, hati-hati Pak. Ini tulisan-tulisan amal ini. Hati-hati jenengan. Kalau jenengan umpamanya, saya mau sedekah ke masjid. Mosok ditulis Pak Nano 2.000. Gak penak kan? Langsung kudu iki. Aku kudu 1 juta. Loh. Hilang enggak ya, Pak? Hilang, Pak. Hilang. Ya cuma hanya mampang nama saja, Pak. Mampang nama. Ini hati-hati nih. Ya. Jadi hati-hati loh ya kalau umpamanya ada apa? Ada papan-papan yang menunjukkan bahwa sedekahnya begini. Hamba, apalagi hamba Allah. Woy. Hamba Allah 5 juta. Woy. Terus ono sih. Roh ya, Ben. Hamba Allah itu sapa? Aku saking enggak pengin enggak pengin ditulis. Iku lho sakjane aku. Waduh, iki rusak udah. Bener dia tidak menyantumkan hamba namanya. Tapi dia woro-woro sama orang bahwa yang nomor 3 hamba Allah itu adalah saya. Wah, podo ae, Pak. Enggak usah ngomong hamba Allah sudah. Ya, langsung aja dah, Pak. Ya. Tapi kadang ada niatan untuk memotivasi ada, Pak. Ini tergantung niat ini, tergantung niat. Niatnya salah sudah. Makanya innamal a'malu binniyat menurut Imam Syafi'i 70 bab dalam fikih itu ada pada niat. Salah niat habis ibadahnya. Makanya niat.
Dalam sholat ada niat? Ada, Pak. Bersamaan dengan takbir. Allah, niat dalam hati. Allah. Kalau kita biasanya apa? Niat dulu baru takbir. Jenengan enggak pernah merasakan takbir dulu baru niat? Oh, enggak pernah merasakan. Jadi menurut ulama mengatakan bahwa niat itu bersamaan dengan awal pekerjaan atau takbir. Tapi Imamul Ghazali itu kalau ini diterapkan berat, Pak. Allah. Di hati niat. Gak pas. Allah. Jadi Allah terus ya. Allah. Hati-hati ya. Allah. Jadi orang-orang yang Allahnya itu diulang-ulang itu karena ingin menyamakan membarengkan antara takbir dengan niat. Jadi Allah gak pas, Pak. Menurut Allah weh. Iku perlu dikepuk aja, Pak. Woi. Was-was jadinya, was-was. Makanya Imamul Ghazali mengatakan kalau begitu sulit, Pak. Jadi niat itu boleh di awal langsung takbir, tapi bersamaan loh ya. Jadi dengan lillahi ta'ala langsung Allahu Akbar itu bimakna bersamaan menurut Imam Ghazali boleh seperti itu. Atau yang kedua yang seperti tadi. Seperti tadi itu, Pak. Ya, di tengah-tengah Allah niat itu boleh. Ya. Ada yang mengatakan itu yang lebih afdol, tapi berat, Pak, berat. Atau begini ya, datang Allahu Akbar, langsung niat di hati. Jadi niatnya setelah takbir tapi langsung enggak menunggu Allahu Akbar. Setengah menit kemudian usolli di dalam hati. Niat saya sholat usolli kan. Oh, enggak itu. Jadi harus bersamaan. Ya. Itu terkait dengan niat. Jadi riya itu ada niat. Jadi kalau niatnya itu karena manusia, niatnya karena selain Allah, hati-hati, Pak. Iblis itu makomnya mengalahkan para malaikat, tapi dia tidak ada dalam jiwanya Allah. Dia ibadah, tapi kosong Allah, Pak. Ada enggak orang ngejar ibadah tapi kosong sama Allah? Terus pokoknya ibadah. Jangan, Pak. Jenengan mau ngadep Allah, Allahnya dulu yang gitu. Makanya banyak orang yang biasa-biasa tapi wusul dia, Pak, nyampe sama Allah. Karena yang dipikirkan adalah Allah. Ada orang yang sudah sholatnya berkali-kali sampai bengkak kakinya, bengkak jidatnya, ya kakinya bengkak kan juga, Pak. Tapi nggak nyampe sama Allah, karena memang konsentrasinya ya saya ngejar tahajud itu wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan. Ini rubah, Pak. Nanti kalau umpamanya saya pingin makom yang tinggi, sholat tahajud. Saya pingin ekonomi, sholat. Itu sudah dihapus, Pak. Makom jenengan itu sekarang jangan begitu sudah. Ya, mosok umur 50 tahun, umur 60 tahun, aku tak sholat dua, ben rezeki ini lancar. Umur 60 tahun, ya rezeki ini saya sakmono. Arep golek piye bener. 60 tahun, 70 tahun itu jangan. Jadi beda lagi sudah, Pak. Sudah enggak usah mikirin wis rezeki, wis ya udah ini sunnah dari Rasulullah. Gitu, Pak. Salat witir umpamanya. Masa umur 70 tahun. Sena aku tak salat duha sik. Ben rezeki ini lancar. Allahu Akbar. Terus putune ndelok, endi rezekine? Mbah, kok gak enek teko. Wow. Bingung wis, bingung. Gitu ya. Jadi makomnya kalau sudah yang sepuh, kalau yang masih muda-muda wah iya dah. Tapi ingat ya, ibadah kalau yang tidak disertai dengan Allah itu nanti akan berkurang kualitasnya dan ini nanti masuk pada makom riya, tingkatan riya yang keberapa. Nanti itu dijelaskan. Tapi ini sekarang sudah
mulai mau isya. Jadi ada tingkatannya riya itu, Pak. Tingkatannya. Dengan masuk yang mana? Mungkin itu, monggo mungkin ada yang mau sharing, kami persilakan. Woi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat itu kan hukumnya ya. Nah, kemarin maaf, saya kemarin lewat di satu desa sama Ustaz. Dia bilang ini desa apanya haji makruh. Hasil hajinya itu hasil dari pakul. Wah, Allah nggak tahu, saya coba bisa tanya sama Ustaznya. Memang ini temannya Ustaz juga. Dia bilang hampir semua rata-rata yang di kampung ini hajinya haji makruh, haji pakul sebenarnya. Nah, terus hukum hajinya itu kemana ya Ustaz? Apakah ya dapat pahala atau enggak? Itu Allah kita nggak tahu ya, cuma diperjelas saja. Ya itu aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tembakau ya. Makruh itu kan ada dua, ada makruh tahrim, ada makruh. Ulama itu yang ada yang berpendapat bahwa rokok itu makruh tanzih, gitu ya, tidak sampai mengharamkan. Terus berarti kalau begitu hajinya haji makruh, gitu kan? Makruh itu sesuatu yang tidak disukai Allah. Berarti hajinya kan tidak disukai sama Allah, tadi kan begitu. Sekarang begini, mata pencahariannya rata-rata, kalau umpama tidak tembakau, apa yang mau dicari? Akhirnya nyolong, Pak. Gitu kan? Jadi sekarang begini, potensi seseorang itu bisa mendekati makruh, bisa mendekati haram. Walaupun jenengan jualan, itu kan potensi melakukan kecurangan ada enggak? Ada, gitu lah. Jadi kalau umpamanya ya ini makruh. Saya belum ada dalil ya kalau umpamanya itu nanti hajinya haji makruh karena karena hasil dari kemakruhan, gitu kan. Jadi hajinya makruh. Ya. Berarti kalau umpamanya dari yang haram berarti hajinya, kalau yang haram jelas. Ya, yang haram jelas. Itu belum bisa ya. Apakah itu haji makruh atau haji makruh. Tapi kan tidak dosa. Loh, para kiai itu podo ngerokok kabeh iki, Pak. Ya apa terus? Lah iya. Para yai itu rata-rata Romo Yai Nurhati itu wah nyambung katanya. Wah nyambung terus, Pak. Ngono diharam. Ya. Tapi jenengan kalau di komunitas lain memang haram. Jadi kita ambil yang itu. Kalau yang itu maka hajinya tidak apa-apa lah, dianggap. Tapi ini belum jawabannya, tapi masih PR. Mau cari saya dalilnya. Apakah dari barang yang makruh menjadi haji? Oh, ini nanti haji itu predikatnya cuma dua, Pak. Haji mabrur sama haji mardud, ditolak atau batal. Loh iki moro-moro ana telu, haji makruh lagi. Jadi haji mabrur, haji mardud dan haji makruh. Mari ngono terus haji haram, haji wah itu jadinya. Haji makruh. Itu jadi pertanyaan guyonan saja, Pak. Pertanyaan guyonan, cuma ya jadi pertanyaan jadi konsentrasi kita, apakah itu benar nanti pengaruh sama hajinya dan dikatakan haji makruh. Bahaya juga nanti kalau mamanya haji makruh nanti dipanggil Pak Haji tembakau, Pak. Haji tembakau atau haji tomat atau haji apa. Oke, sementara itu.
Monggo yang lain. Nggih. Tadi berhubungan dengan ada yang mengharamkan, ada yang memperbolehkan. Tidak ada yang menghalalkan. Iya. Ya. Kalau bukan haram, konsumsinya kalau kita bikin asbaknya, bikin koreknya, itu termasuk kalau kita bukan haramnya. Berarti kita ini sedang melakukan hal yang menjadi haram. Itu begitu, Ustaz. Kalau umpamanya, Walaupun kita tidak merokok, ya. ada yang merokok, kita bukan ini haram. Terus kita lihat rokoknya, bikin asbaknya, bikin itu ada. Loh, kita pakai yang makruhnya, Pak. Makruh. Maksud saya, kalau kita berprinsip haram, maka konsumsi umumnya itu kalau kita jadikan asbak di rumah kita itu haram. Kita jadikan asbaknya, jadikan koreknya, kita dapat konsumsi umum haramnya itu. Ya begini maksudnya ini. Jadi saya umpamanya saya berpegang bahwa rokok itu Haram. Saya tuan rumah ini. Saya tahunya haram. Maka segala sesuatu yang berkaitan dengan keharaman maka menjadi haram. Jadi kalau umpamanya saya ini nganu asbak haram. Ini enggak seperti itu juga, Pak. Ya sudah. Oh, dia ternyata memakai hukum makruh. Ya sudahlah, dikasih fasilitas. Kalau umpamanya dia sudah merokok, Pak. Daripada nanti malah ngotorin rumahnya, Pak. Mawar, was gitu. Ya sudah. Jadi jangan semuanya nanti disamaratakan dengan minuman, Pak. Umpamanya. Minuman itu yang memproduksi, yang apa, Pak? Yang membawakan, yang meminum, yang begini, semuanya adalah haram. Ini memang berat, Pak. Berat memang. Jadi konsekuensi ketika berbicara hukum, maka ketika haram, semuanya yang berkaitan itu menjadi haram. Tapi karena tamunya itu adalah yang megang makruh, Pak. Saya tuan rumah, yang tamunya makruh. Sedangkan saya memuliakan tamu, memuliakan tamu itu adalah wajib apa sunnah? Ini makruh lagi jadinya. Jadi fal yukrim dhaifah. Perintah itu, Pak. Maka muliakan tamu. Ya sudah, bentuk memuliakan. Jadi jenengan itu bukan pakai yang ini, Pak, pakai yang haram. Tetapi saya pakai dalil yang inilah. Jadi kalau umpamanya jenengan ngaji itu enggak gampang jenengan. Aku haram kok, Mbah, enggak usah pakai apa? Asbak. Enggak usah pakai apa lagi? Enggak mau saya. Pak, ada korek, haram. Wih. Di tamunya, Pak, ada korek, haram. Pak, ada asbak, haram. Woi. Ini jadi rusak. Jadi jenengan pakai dalil yang fal yukrim dhaifah. Makanya pentingnya ngaji itu begini, Pak. Jadi pakai dalil yang itu, fal yukrim, muliakan. Kalau kamu beriman kepada Allah dan yaumil akhir, maka muliakan tamumu. Ya sudah, bismillah gitu ya. Oke, mungkin itu ya terkait dengan pada malam hari ini. Kita lanjut di pertemuan akan datang, yaitu tingkatan-tingkatan riya. Kita masuk di tingkatan yang mana itu nanti hati-hati tingkatannya. Oh, ternyata riya juga. Itu yang bahaya. Minggu depan mudah-mudahan kita diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.